Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Aku baru Kak Amel, jadi gimana kabarnya? Baik-baik, gimana kabarnya juga bolo-bolo? Semoga baik-baik dan sehat-sehat semua. Oke, langsung aja kita mungkin beritahu ya kenapa kita bareng-bareng. Pasti nggak cuma kita, tapi banyak juga dari pol-pol yang sekarang menggunakan masker karena kejadian corona ini ya kan ya. Dan tentunya pastinya banyak juga pol-pol yang jadi nggak bisa liburan ke Korea atau batal ya kemungkinan ya. Banyak banget loh teman-temanku yang jadi batalin. Mereka udah pesan, udah bayar, udah nunggu, ternyata karena corona dari awal tahun ngiranya nanti akhir tahun bisa, tapi ternyata hingga saat ini masih belum sempat kan ya. Tapi untungnya KTO kali ini mengundang kita berdua, saya dan Kak Amel. Kita benar-benar berterima kasih. Terima kasih. Ya, jadi kita kali ini ada tema liburan yang berkonsep virtual gastronomy journey. Gastronomi itu sebenarnya apa? Tahu nggak? Gastronomi. Gastronomi itu apa ya? Nah, Bisa jelaskan? gastronomi ini aku juga baru nyari tahu ya, bukannya aku pintar. Gastronomi itu ternyata ilmu yang ada hubungannya dengan makanan. Jadi journey perjalanan gastronomi makanan secara virtual. Jadi kali ini kita bakal ngadain journey makan-makan se-Korea. Se-Korea. Aku Kak Amel ke mana aja? Aku ke bagian barat, nanti dari Incheon, Gyeonggi-do, terus Chungcheongbuk-do, Chungcheongnam-do, terus Jeollado juga. Ke arah barat. Sedangkan Arah barat. saya karena Korea Ramit ke arah timur saya. Timur. Iya, aku ke arah timur ya. Jadi kita beda bagian. Tapi untuk mengawali perjalanan yang indah ini, kita sekarang nyampe di restoran yang terkenal banget mendapatkan penghargaan Michelin Guide bernama Gaesong Traditional Dumpling House kayak gini. Ini lokasinya di mana Kak Amel? Ada di Insadong, jadi kalau teman-teman dari Seoul itu ke stasiun namanya Anguk, ada di line 3, itu di dekatnya Gyeongbokgung sih. Warna oranye gitu ya. Warna oranye ya. Nah jadi dari situ tinggal jalan ya. Tadi kita jalan berapa menit? 5 menitan ya, dari 5 exit 6. menitan. Tapi kerasa banget ya, sekarang sepi banget ya. Oh, sepi banget. Nggak ada orang. Mungkin karena udah malam juga. Oh betul, Ya. sekarang jam 8.20-an sih, jadi memang benar, tapi ya kita berusaha lah ya, sebisa mungkin kita berusaha biar yang kangen Korea ini bisa terobati dan nggak lupa juga gitu dengan makanan-makanan ataupun suasana Korea. Nah, di rumah ini terkenal banget dengan 2 menu katanya. Oh, ini udah keluar. Udah dagang. Nah, jadi tak jelaskan juga, restoran ini terkenal banget 2 makanan, jadi orang ini, jadi ada fotonya itu ya, nanti tak Sebelah tunjukkan. sana. Ada neneknya ini berasal dari kota Gaesong namanya, makanya Gaesong. Dan di sini terkenal dengan mandu alias dumpling dan juga mandukuk. Mandukuk itu sup dumpling. Dumpling soup. Yang ada jorenginya. Nah, jorengi ini apa sih? Jorengi ini sebenarnya top yang bunder-bunder. Pernah lihat nggak? Yang kayak bubble tea tapi top. Oh, Yang dimakan. Iya. Nah, Itu namanya jorengi. Nah, jorengi. Tapi jorengi ini sebenarnya bahasa yang kurang benar. Lebih tepatnya jorongi top kalau nggak salah, bahasa yang baku. Cuman lebih biasa disebut jorengi. Terus jadinya jorengi top. Nah, jadi kita hari ini udah pesan banyak menu. Iya, banyak banget Nanti ya. kalau udah tak tunjukkan. Jadi ini awal mulanya, dan setelah ini aku bakal pergi liburan ke daerah Gangneung dan lain-lain, dan di vlognya Kak Amel, di YouTube channelnya Kak Amel bisa lihat juga liburan ke daerah-daerah barat. Nah, nanti kita juga bakal pergi bareng ke satu kota yang bakal diupload di channelnya KTO, tapi ditunggu kemananya. Oke, kita ketemu lagi setelah makanannya keluar. Oke? Oke. By the way, sampai sekarang kita masker karena setelah ini bakal mulai makan, kita lepas masker ya, jadi jangan kaget. Bukannya kita kemana-mana nggak maskeran ya, oke? Jadi ini Hanso udah nyendokin yang jorengi Ya, jorenginya yang ini, yang bunder-bunder ini. kayak wedang ronde ya? Oh iya benar. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Ya itulah pokoknya. Oke, langsung kita coba. Kuahnya dulu. Aku biasa kuahnya dulu loh. Kalau nyicip makanan biasa nyobain Yang enak dulu. yang enak dulu. Oke. Tanyanya dapat. Bentuknya lucu banget. Coba mandunya. Yang penting ini mandu. Yang mau tahu segede apa mandunya, nih. Kalau mulut sih nih.
bisa masuk tapi kamu masuk satu loh. Wow. Banyak banget dagingnya. Ada sayur-sayurnya juga. Menurutku rasanya rasa-rasa ini bukan rasa micin, rasa alami banget yang benar-benar Iya, dimasak. rasa sehat gitu ya. Jamurnya itu kayak sapi. Oh iya. Jamurnya kayak sapi. Yang jamur dia kulitnya agak beda warnanya, agak sedikit kecoklatan, terus ada titik bintik-bintiknya gitu. Yang ini dalamnya lebih banyak sayurnya, lebih banyak hijau-hijaunya. Tapi kayak ada dagingnya kan ya, ada tekstur jamurnya yang tebal. Yang kenyal-kenyal gitu dan lebih basah dalamnya. Aku ngeliat Kak Amel makannya pengen, padahal ada di depan saya. Tak ambil lagi ya. Ini sebagai orang-orang saya bisa bilang. Ini makanannya mirip sama makanan yang dimasakkan nenek waktu kita ke rumah nenek. Jadi bahannya kan bukan bahan dari yang mahal banget kayak iga sapi yang gimana gitu ya, tapi rasanya itu benar-benar mengisi perut dan juga hati kita. Weh, Kehangatan dari seorang nenek gitu ya. Dalamnya warna merah gini, sedikit agak merah. kemerahan ya lebih Kemerahan. Kemerahan. Orange sih sebenarnya. Tapi yang kimchi ini kayak ada sedikit rasa pedesnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kurang bisa makan pedas, antisipasi dulu kalau mau makan. Jadi kayak gini. Cobain dulu rasa aslinya. Olahannya. Enak. Dalamnya tuh jadi kayak ada sayur-sayurnya kan. Tapi cikemnya tuh kerasa renyah pas dikunyah. Teksturnya itu pas. Oke, karamel semuanya kita udah selesai makan nih. Ya. Kenyang banget sekarang. Sambil ngobrol-ngobrol juga. Enak banget makannya. Luar biasa, mantap, puas. Tapi nggak boleh berhenti di sini karena kita harus lanjut. Betul sekali. Selamat jalan-jalan ke daerah timur. Betul. Dan aku bakalan ke daerah barat. Dan sampai jumpa di tengah bawah nanti. Oke. Bye bye. Jadi kemarin habis makan sama Kak Amel, aku udah siap dengan semangat makanan yang enak dari Michelin Guide kemarin. Aku udah siap untuk perjalanan hari ini. Hari ini aku udah nyewa mobil. Ya, biar perjalanannya lebih lancar. Dan mungkin kemarin ada bol-bol yang sempat agak sedih karena makanan yang kemarin mengandung daging babi alias tidak halal. Nah, memang di Korea makanan halal tidak sebanyak di Indonesia, tapi bukan berarti nggak ada. Makan siang kali ini bakal menjadi makanan yang enak tapi juga halal. Kita bakal ke daerah Chuncheon untuk makan dak galbi yang halal. Nah, dak galbi itu paling terkenal di daerah Chuncheon yang dekatnya Pulau Nami itu ya. Jadi langsung tak tunjukkan restorannya kayak apa. Dan ini merupakan restoran Muslim friendly. Oke, langsung kita berangkat dari Seoul ini. Kalau nyetir sekitar 1 jam kayaknya. Perjalanan 80 km. Oh, 1,5 jam ternyata, bukan setengah jam. Berangkat! Oke, jadi aku akhirnya udah nyampe di Namisom Koko Chuncheon dak galbi di sini, dan ini tepat banget di depannya Namisom. Jadi ini Pulau Nami, bukan Namisom, Pulau Nami, Namisom. Som itu artinya pulau. Jadi di depannya Pulau Nami. Jadi ini Pulau Nami, tokonya di sini. Pas di depannya toh. Langsung coba kita masuk ya.
Oke, follower, jadi aku udah nyampe di Koko Chunsan Kalbi. Aku udah masuk, tempatnya kayak gini, ada tulisan selamat datang juga di depan. Ini aku udah pesen 2 porsi, ternyata disajikannya besar banget kayak gini. Dan aku udah pesen topping keju di situ. Nah, itu bakal ditambahkan waktu ini udah lumayan matang, jadi sekarang nggak ditambahkan dulu ya. Ini masih nunggu lebih matang lagi. Dan karena lokasinya itu strategis banget, pas di depannya Pulau Nami, jadi kayaknya bakal nyaman banget untuk kesini, nggak repot. Kan udah gitu rasanya masih belum deh, kalau udah matang tak cobain aja ya. Dek, 하고 콜라도 하나 주세요. 예. 그쵸. 요거 하시고 나중에 볶음밥까지. Betul. Oke, jadi salah satu hal bagusnya tadi aku udah bilang dan manajernya di sini juga menunjukkan kalau ini merupakan satu-satunya restoran yang mendapat sertifikat halal. Tapi sayangnya nggak ada tulisan halal yang besar banget di luar itu. Adanya di pintu kecil tadi udah tak rekam. Jadi kalau misalnya polo-polo yang muslim ke daerah Pulau Nami, memang ada beberapa alternatif untuk makan halal. Pertama yang ini tentunya, ataupun di dalam Pulau Nami. Kalau misalnya pengen makan yang dakali dan juga mau makan dulu atau setelah di dalam mau makannya waktu selesai acara, lebih baik di sini menurutku karena udah ada sertifikat halal udah diakui dari KTO sendiri. Udah gitu seperti yang polo-polo lihat, ini udah ditambahkan keju, jadi halal nggak berarti ini rasanya nggak enak atau gimana, bahkan tetap sama seperti makanan Korea biasanya. Dan juga bisa tambah keju, nanti setelah tambah keju kalau udah selesai makan bakal tambah nasi juga, lalu digoreng di sini pakai saus sisanya. Oke, jadi tak lihat ini masih ditutup ini ya, lihat. Nanti kalau dibuka pasti langsung kejunya lumer. Kita tunggu. Jadi sekarang tak nyobain ini ya, daging ayamnya sama keju. Pakai sawi, tambahkan sedikit bombay gini ya. Ini mas selera ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Aku pengen nambah bawang bombay yang mentah kayaknya. Oke, kita coba. Kalau pengen tau. Wah, kejunya harum banget, coba ya. Wah, dagingnya empuk banget. Meskipun ini dagingnya dada ayam, sama sekali nggak alot, sama sekali nggak apa ya, nggak keras, lembut banget. Bumbunya juga meresap. Udah gitu pakai topping keju ini cocok banget sih. Coba sekali. Kejunya tuh. Sekarang aku nyoba labunya ini, sayur-sayurnya juga. Masa nggak nyoba sayurnya loh. Sayurnya ini nggak overcook, masih crispy banget sayurnya, dan juga aroma sayurnya itu masih segar banget. Jadi kalau dimakan bareng gini sama keju, mantep banget. Biar nggak panas yo. Udah gitu halal loh, rekten loh. Jadi bisa makan tanpa khawatir.
Nah, mungkin ada follower yang bilang, lu Mas Jansol, Dak Galbi kan di Seoul juga ada. Bener. Tapi masuk follow-follow ke Korea nggak bakal ke Pulau Nami sih. Pertama itu. Kedua, kalau udah ke Pulau Nami, kenapa nggak nyobain ini dari tempat aslinya ya, toh? Nah, udah gitu makanannya di sini dijamin halal sama KTO, jadi udah aman banget. Nah, ini tengah-tengah makan aku juga pengen nyobain bakpuksu sama bujimnya, jadi aku udah pesen juga kayak apa nanti keluar tak tunjukkan. Dan di sini ada dua tipe cara masak sebenarnya. Kalau di lantai satu itu pakai wajan gini, kalau di lantai dua itu pakai arang, jadi kayak dibakar. Jadi kalau misalnya yang mau nyoba bakar bisa di lantai dua. Cuman aku milih yang di wajan soalnya setelah habis makan aku mau bikin nasi goreng juga, oke? Jadi aku udah pesen dan ini cocok banget sama cola juga, jadi agak berminyak ya, tapi pas banget. Cola 1 gelas sama jadi gini. Semakin dimasak semakin mantep. Pantes KTO merekomendasikan sini ya. Halal lagi. Udah gitu bosnya friendly banget di sini cuman. Dan kalau yang suka tok juga bisa tambah tok di sini ya. Kan ini enaknya nggak habis-habis ya korek. Saya program ini tambah gemuk anis KTO ini ya. Maksudnya KTO nggak salah rekomendasi. Jujur cara makannya kan macam-macam, bisa dimakan pakai sawi juga, tapi aku setelah nyoba beberapa kan. Cara aku paling suka makan sama ini. Yang kayak ada konyak-konyak jelinya gini. Yang ini dingin-dingin berserat gitu. Enak banget. Oke. Sebenarnya makan ini udah enak, cuman aku nggak pingin melewatkan makanan yang ada di sini. Ini bisa dibilang kayak pancake sopa. Ini jujur aku makan buahnya ini rek. Ayamnya aja udah enak apalagi ini ya. Jadi kita sobek dulu model kayak gini. Dan kita celup sedikit di kecap asin. Oke, jadi selama bikin nasi goreng dan aku udah habiskan seperempatnya. Rasanya itu kayak cuman lebih lembut menurutku. Terus mungkin karena warnanya gelap ada orang merasa kayak agak aneh, tapi rasanya enak kok, cuma enak. Gimana ya, John itu rasanya sebenarnya kayak gorengan gitu ya, kayak heci gitu loh kalau Indonesia. Cuman kayaknya cocok banget dimakan bareng gagal gitu. Berhenti bentar soalnya aku harus nyobain nasi sama buksu lagi. Jadi ayam yang sisa sama nasi udah digoreng, tunggu agak panas sedikit udah boleh dimakan. Oke? Nunggu nasi gorengnya, ternyata Chuncheon makbuksu udah keluar. Jadi ini minyak dingin. Mungkin mie yang habis makan ini ngerasa kayak terlalu berminyak, pengen sesuatu yang seger, ini bisa menjadi pilihannya. Mie-nya yang ini juga soba ternyata ya, jadi warnanya mirip sama John tadi, sama bujim tadi maksudnya. Coba ya. Nah, lihat dung. Rasanya kok loh, ini rasanya bikin lagi semua seger banget.
pas kita telan tuh dingin, jadi kayak habis makannya berminyak, jadi kayak fresh lagi, bisa makan lagi. Ini sama daging juga cocok ini. Jadi kayak satunya ini pakai ayamnya gitu. Masih ada ayamnya. Kita tambah nasi tuh. Nasi gorengnya ini cocok banget sebagai kayak finishnya, kayak habis makan daging kan pengen makan nasi ya, kita orang Asia, orang Indonesia suka nasi, ini buat penutupnya cocok banget. Udah gitu ada kuksu ini lebih mantap lagi. Dan ini semua halal ya, sayang. Oke, polo-polo. Jadi aduh, kecapean aku. Kan aku jarang nyetir, jadi ini nyetir, aduh, main capek nih. Ini ternyata jarak dari rumah sampai sini udah 150 kilo. Mungkin tadi karena makannya juga banyak, ngantuk aku. Jadi aku memutuskan untuk berhenti sebentar di tempat peristirahatan. Nggak mau maksa, aku harus aman ya, Rek ya. Jadi polo-polo juga, kalau misalnya liburan, entah dimanapun, apalagi di Korea, harus aman, oke? Jangan memaksakan diri. Ini aku ngantuk banget, jadi mau istirahat bentar, mungkin jalan-jalan, minum kopi lagi gitu ya. Oke, polo-polo, akhirnya aku udah nyampe di Gangneung. Ini sekitar jarak 250 hingga 270 km dari Seoul. Jujur lumayan jauh banget, dan aku jarang nyetir mobil sejauh ini, jadi cukup melelahkan. Tapi untungnya aku nyampe dengan aman. Tadi habis istirahat aku langsung minum Monster Energy sama beli permen karet yang membangunkan. Ya, dan sekarang aku udah nyampe di Sundubu Village. Nah, mungkin Sundubu Village itu polo-polo masih banyak yang nggak tahu. Ini sebenarnya dipromosikan sama Ichi, dan jujur saya baru ketemu Ichi beberapa hari yang lalu untuk rekaman bareng Tokopedia itu ya. Nah, jadi udah ketemu Ichi, dan Ichi ternyata merupakan brand ambassador-nya untuk KTO kali ini yang berkonsep Freedom of Taste ya. Jadi polo-polo yang mau lihat juga bisa lihat di YouTube, atau mungkin tak tunjukkan sedikit di channelku sekarang. Nah, apa sih Sundubu Village ini? Sundubu itu ini loh, tahu sutra itu loh, tahu yang bener-bener halus banget. Jadi di sini ada satu daerah itu semuanya jual makanan yang berbahan dasar dari tahu sutra ini. Nah, apa aja? Pertama, ada Sundubu Jjigae yang menggunakan kuah campong. Campong itu mie seafood gitu ya, yang kuahnya pedas jadi mantap banget. Nah, mungkin itu biasa, tapi ada satu lagi yang lebih keren, yaitu Sundubu ice cream. Oke, jadi aku udah beli es krimnya yang Sundubu. Jadi ini yang gelato Sundubu, bener-bener dari tahu. Teksturnya lihat, pekat banget ya. Jadi nggak kelihatan kalau ini terbuat dari tahu ataupun bukan. Tapi kayaknya ini polo-polo perlu datang ke sini dan nyoba. Ini alasannya kenapa Ichi juga sampai mempromosikan ini ya toh sama KTO. Teksturnya bener-bener mantep. Mari kita coba. Coba, mosok gak enak ya? Gimana bisa nggak enak, coba ya toh? Wah. Dimakan, coba ya. Oke, jadi udah mekar kayak gini, udah kayak bunga ya.